Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah sebenarnya yang paling diuntungkan dari perang panjang antara Palestina dan Israel? Di layar televisi dan media sosial, kita sering melihat gambar memilukan. Anak-anak Gaza berlari di antara puing-puing bangunan, ibu-ibu menangis kehilangan keluarganya, dan suara ledakan yang tak henti mengguncang malam. Tetapi, jauh dari sana, di ruang rapat para politisi dan korporasi besar ada yang tersenyum lebar. Karena bagi sebagian orang perang bukanlah musibah, melainkan kesempatan menjadi rakus. Hari ini, mari kita telusuri siapa yang sesungguhnya paling diuntungkan dari konflik ini. Kita akan membahasnya dari sisi elit politik, industri senjata, dan kekuatan geopolitik global. Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik terpanjang di dunia modern. Akar masalahnya dimulai dari akhir abad ke-19, ketika gelombang imigran Yahudi mulai masuk ke tanah Palestina, lalu dipercepat dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Peristiwa itu dikenal sebagai Nakba atau malapetaka, karena lebih dari 700.000 rakyat Palestina terusir dari tanah mereka sendiri. Sejak saat itu, perang demi perang terjadi. Perang tahun 1948, tahun 1967, Intifada 1 dan 2, hingga blokade Gaza hari ini. Konflik ini sering dipahami semata-mata sebagai konflik agama. Padahal, di baliknya ada kepentingan politik, ekonomi, dan kekuatan global. Al-Quran mengingatkan kita tentang keadilan dan larangan untuk berbuat zalim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 190, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ayat ini, menurut tafsir Ibnu Katsir, menegaskan bahwa peperangan hanya dibenarkan dalam rangka mempertahankan diri, bukan untuk merampas hak orang lain. Tetapi, yang kita lihat hari ini justru sebaliknya. Perampasan tanah, pemukiman ilegal, dan blokade yang menghukum jutaan rakyat sipil. Elit politik mengorbankan rakyat untuk kekuasaan. Di Israel, para pemimpin politik sering menggunakan isu keamanan nasional sebagai senjata politik. Ketika suara rakyat mulai goyah atau skandal korupsi menggerogoti kepercayaan publik, tiba-tiba isu perang kembali digelorakan. Rakyat dibuat takut akan ancaman dari luar agar mereka merasa butuh pemimpin yang kuat. Benjamin Netanyahu berulang kali dituduh menggunakan eskalasi konflik untuk mengalihkan perhatian dari kasus hukum yang menjeratnya. Dengan retorika "kami dikepung musuh", Israel mendapatkan legitimasi untuk memperluas pemukiman ilegal di tepi barat dan memperkuat kontrol atas Gaza. Di Amerika Serikat, dukungan terhadap Israel menjadi komoditas politik. Politisi yang mendukung Israel hampir pasti mendapat dukungan kuat dari lobi pro-Israel, terutama AIPAC. Mereka yang berani mengkritik Israel seringkali kehilangan dukungan finansial atau bahkan kursi politiknya. Artinya, konflik Palestina-Israel menjadi alat tawar politik yang sangat besar. Tidak hanya Israel dan Amerika Serikat, negara-negara Arab pun tidak sepenuhnya bersih dari permainan ini. Sebagian penguasa menggunakan isu Palestina sebagai simbol perjuangan. Padahal secara praktik mereka lebih memilih diam demi menjaga stabilitas internal dan hubungan dengan Barat. Rakyat marah, tetapi elit politik menghitung untung rugi kekuasaan. Islam menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah pelindung rakyat, bukan pedagang penderitaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya imam atau pemimpin itu laksana perisai. Umat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Konsep perisai ini sangat kontras dengan kenyataannya. Alih-alih melindungi, banyak pemimpin hari ini justru menjadikan rakyat sebagai tameng politik. Industri senjata, perang sebagai bisnis. Jika ada pihak yang paling nyata mendapat keuntungan dari konflik, maka itu adalah industri senjata. Israel sendiri adalah salah satu eksportir senjata terbesar di dunia. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang terkenal, drone tempur, hingga spyware Pegasus. Semuanya lahir dari laboratorium militer Israel. Gaza dijadikan medan uji coba. Setiap kali teknologi berhasil menahan serangan, itu menjadi iklan gratis untuk dijual ke luar negeri. Senjata yang dilabeli battle tested harganya naik berkali lipat. Tidak berhenti di situ. Amerika Serikat mengucurkan lebih dari 3,8 miliar dolar per tahun sebagai bantuan militer untuk Israel. Dana ini sebagian besar kembali ke perusahaan senjata Amerika seperti Lockheed Martin, Boeing, dan Raytheon. Jadi,
Sebenarnya, uang bantuan itu bukan sekadar bantuan, melainkan bisnis yang menguntungkan dua arah. Konsep ini dikenal dalam sains politik modern sebagai Military Industrial Complex. Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower sudah memperingatkan sejak 1961 bahwa aliansi antara militer, industri senjata, dan politik akan menciptakan siklus perang tanpa akhir. Perang dipelihara, bukan dihentikan, karena ada yang untung dari setiap peluru yang ditembakkan. Kekuatan geopolitik Israel sebagai benteng barat. Selain elit politik dan industri senjata, pihak lain yang diuntungkan adalah kekuatan geopolitik besar. Amerika Serikat menjadikan Israel sebagai benteng di Timur Tengah. Dengan adanya Israel, Amerika Serikat punya alasan untuk campur tangan dalam politik kawasan, menjaga jalur minyak, dan mengontrol strategi global. Tanpa konflik, mungkin sulit bagi Amerika Serikat untuk tetap menempatkan pasukan dan pangkalan militernya di kawasan tersebut. Bagi Uni Eropa, konflik ini menciptakan dilema. Di satu sisi, mereka harus menunjukkan komitmen pada hak asasi manusia. Di sisi lain, mereka juga punya kepentingan ekonomi dengan Israel dan Amerika Serikat. Akhirnya, sikap mereka sering ambigu, mengutuk dengan kata-kata, tetapi tetap menjual teknologi dan senjata. Sementara itu, Rusia dan Cina melihat konflik ini sebagai peluang. Dengan mendukung Palestina atau berhubungan baik dengan negara-negara Arab, mereka bisa mengimbangi dominasi Barat. Artinya, penderitaan rakyat Palestina menjadi ajang tarik-menarik geopolitik antar raksasa dunia. Teori populer bahkan menyebut bahwa konflik Palestina-Israel sengaja dipelihara. Dengan kawasan yang selalu tidak stabil, negara-negara Arab sulit bersatu. Dan selama mereka sibuk dengan masalah internal, kekuatan asing lebih mudah mengontrol sumber daya energi dan perdagangan. Refleksi filosofis, sains modern, dan Islam. Jika kita melihat dari sisi sains modern, perang hari ini tidak hanya berlangsung di medan tempur. Ada perang informasi, perang psikologi, dan bahkan perang algoritma media sosial. Narasi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dibentuk oleh media. Di Barat, Palestina sering digambarkan sebagai teroris, sementara Israel disebut demokrasi kecil yang dikepung. Narasi ini adalah bagian dari perang modern, perang untuk memengaruhi pikiran, dan perusahaan media bersama algoritma platform digital ikut bermain dalam arus keuntungan. Perang Palestina-Israel adalah kemungkaran besar di depan mata. Tugas umat Islam adalah tidak diam, minimal dengan hati yang menolak kezaliman, dan lebih baik lagi dengan lisan dan tindakan nyata, menyuarakan kebenaran, membantu dengan doa, dan mendukung perjuangan rakyat yang tertindas. Dari semua uraian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pihak yang paling diuntungkan dari perang Palestina-Israel bukanlah rakyat, melainkan 1. Elit politik yang menggunakan konflik untuk mempertahankan kekuasaan. 2. Industri senjata yang menjadikan perang sebagai ladang bisnis menggiurkan. Tahun 2024 saja, ekspor senjata Israel mencapai hampir 15 miliar dolar. 3. Kekuatan geopolitik besar, terutama Amerika Serikat yang sejak pecahnya perang 2023 sudah menyalurkan hampir 18 miliar dolar bantuan militer ke Israel di luar komitmen tahunan sebesar 3,8 miliar dolar. Sementara itu, pihak yang paling menderita adalah rakyat kecil, anak-anak Gaza, ibu-ibu Palestina, rakyat sipil yang juga hidup dalam ketakutan. Kita tidak boleh termakan narasi semu. Kita harus belajar dari sejarah, referensi sains akademik, dan berpegang pada Al-Quran. Semata-mata agar kita lebih memahami isu kemanusiaan dan berpegang teguh pada nilai keadilan. Semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Palestina, memberikan kesabaran, kekuatan, dan kemenangan. Semoga Allah juga membuka hati para pemimpin dunia agar berhenti menutup mata dari kezaliman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow channel ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.